Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 30 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pengganti dan penjamin kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami, agar menderita sebagaimana Yesus, sebab hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Seven Panjaitan. Kepada Saudara Seven, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi tanggal 30 September 2025. Berjudul, Pengikut Kristus akan dibenci oleh dunia. Ayat Alkitab terdapat dalam Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Para pengikut Kristus hendaknya mengingat bahwa semua perkataan jahat yang dilontarkan terhadap Kristus, semua hinaan yang ia terima sebagai pengikutnya, mereka harus menanggungnya demi namanya. Kesalehan gereja mungkin tampak sangat tinggi, tetapi ketika kebenaran firman Tuhan ditanamkan dalam hati, dan ketika keyakinan akan kebenaran ditolak dan dihina, agar mereka dapat tetap bersahabat dengan mayoritas, mereka menempatkan diri mereka sebagai penolak kebenaran dan terang di pihak musuh. Setan menghasut mereka dengan kuasa dari bawah, dengan intensitas yang menunjukkan permusuhan terhadap Allah dan hukum-hukumnya. Mereka memberlakukan hukum manusia yang menindas dan menyakitkan hati. Sebagaimana Kristus dibenci tanpa sebab, demikian pula umatnya akan dibenci tanpa sebab, hanya karena mereka taat pada perintah-perintah Allah dan melakukan pekerjaannya, alih-alih melakukan hal-hal yang bertentangan langsung dengan perintah-perintah tersebut. Jika dia yang murni, kudus dan tak bernoda, yang berbuat baik dan hanya berbuat baik di dunia kita, diperlakukan seperti penjahat hina dan dihukum mati tanpa bukti sedikit pun yang memberatkannya, apa yang dapat diharapkan murid-muridnya
selain perlakuan serupa. Betapapun sempurnanya hidup mereka dan betapapun tak bersasatnya karakter mereka, peraturan-peraturan manusia, hukum yang dibuat oleh agen-agen setan dengan dalih kebaikan dan larangan kejahatan akan ditinggikan, sementara peraturan-peraturan kudus Allah dihina dan diinjak-injak. Kita melihat bagaimana orang-orang yang mengaku benar dapat menjalankan roh setan untuk melaksanakan tujuan jahat mereka melalui iri hati, kecemburuan, dan kefanatikan agama. Tidak ada peperangan antara setan dan orang berdosa, antara malaikat yang jatuh dan manusia yang jatuh. Keduanya memiliki sifat yang sama, keduanya jahat karena kemurtatan dan dosa. Nubuatan yang diberikan di Eden merujuk secara khusus kepada Kristus dan kepada semua orang yang menerima dan mengakuinya sebagai anak tunggal Allah. Kristus telah berjanji untuk terlibat dalam konflik dengan pangeran dan kuasa kegelapan dan untuk meremukkan kepala ular. Semua yang adalah putra dan putri Allah adalah orang-orang pilihannya, prajuritnya, untuk berjuang melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini adalah pertikaian yang tak kenal lelah, yang tak akan pernah berakhir sampai Kristus datang kedua kalinya. Dikutip dari manuskrip 104 tahun 1897. Demikian bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Seven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa penting sekali bagi para pengikut Kristus yang sejati akan dibenci oleh dunia, sebagaimana Yesus dibenci oleh dunia? The Acts of the Apostles, halaman 576, paragraf 4, berkata, melalui pencobaan dan penganiayaan, kemuliaan, karakter Allah dinyatakan dalam diri orang-orang pilihannya. Orang-orang percaya dalam Kristus yang dibenci dan dianiaya oleh dunia, dididik dan didisiplin di sekolah Kristus. Di bumi, mereka berjalan di jalan yang sempit. Mereka dimurnikan dalam tungku penderitaan. Inilah pentingnya mereka yang percaya dalam Yesus dibenci oleh dunia dan derita aniaya, yaitu agar karakter ilahi nyata dalam kehidupan umat-umat Allah yang setia. Bahkan, renungan pagi hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 280, paragraf 3. Sebagaimana Kristus dibenci tanpa sebab, demikian pula umatnya akan dibenci tanpa sebab. Hanya karena mereka taat pada perintah-perintah Allah dan melakukan pekerjaannya, alih-alih melakukan hal-hal yang bertentangan langsung dengan perintah-perintah tersebut. Jika Dia, yaitu Yesus, yang murni, kudus dan tak bernoda, yang berbuat baik dan hanya berbuat baik di dunia kita, diperlakukan seperti penjahat hina dan dihukum mati tanpa bukti sedikit pun yang memberatkannya, apa yang dapat diharapkan murid-muridnya selain perlakuan serupa? Betapapun sempurnanya hidup mereka dan betapapun tak bercacatnya karakter mereka, ini harus menjadi perenungan bagi kita semua. Sebab ada orang-orang yang jelas-jelas terbukti berbuat salah, tapi merasa diperlakukan tidak adil, langsung mundur dari kebenaran dan menyalahkan sesama. Tetapi kutipan ini berkata, kita akan dibenci tanpa sebab. Kita tidak ada kesalahan, tapi dibenci sebagaimana Yesus dibenci. Yesus tidak ada salah, tidak ada noda, bahkan hidupnya murni dan kudus, tapi dihukum seperti penjahat hina. Lalu, kita yang mengaku pengikut Kristus mau hidup lebih enak dari Yesus? Perhatikan yang Yesus katakan berikut ini dalam Yohanes 15 ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Yesus dibenci tanpa sebab. Yesus dianiaya seperti penjahat, tanpa ada kesalahan dan noda.
Masakan kita yang berdosa ini dan banyak buat kesalahan mau hidup bebas dari aniaya dan derita? Mereka yang mundur dari kebenaran hanya karena merasa hidup di dunia ini tidak adil adalah orang-orang yang egois. Mereka tidak mau menderita seperti Yesus. Mereka bukan pengikut Kristus. Mereka tidak tinggal dalam Yesus. Itulah yang renungan hari ini nyatakan dalam Christ Triumphant halaman 280 paragraf 4. Kita melihat bagaimana orang-orang yang mengaku benar dapat menjalankan roh setan untuk melaksanakan tujuan jahat mereka melalui iri hati, kecemburuan, dan kefanatikan agama. Tidak ada peperangan antara setan dan orang berdosa, antara malaikat yang jahat dan manusia yang jatuh. Keduanya memiliki sifat yang sama. Keduanya jahat karena kemurtadan dan dosa. Mereka yang dalam kebenaran bisa jadi murtad oleh karena mereka izinkan roh jahat mempengaruhi hati dan pikiran mereka. Gantinya, turut menderita dalam Yesus, mereka menjadi iri hati kepada sesama, cemburu kepada sesama, dan ada yang jadi fanatik dalam hal-hal tertentu pada agama. Mereka memiliki sifat yang sama dengan setan. Hati-hati dan bertobatlah. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang rela hidup menderita seperti Yesus? The Desire of Ages halaman 678 paragraf 2 berkata, Injil harus disebarkan melalui peperangan yang agresif di tengah pertentangan, bahaya, kehilangan, dan penderitaan. Namun mereka yang melakukan pekerjaan ini hanyalah mengikuti jejak Sang Guru. Meski kita alami aniaya dan derita tanpa sebab, sebagaimana Yesus, tapi kita bukan tinggal diam, atau bersembunyi di desa, atau bertapa di hutan atau gunung. Kita harus maju dengan agresif untuk kabarkan Injil, sebab demikianlah Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah pengalaman para rasul dan jemaat mula-mula, dan itulah pengalaman para reformator. Dan ini tidak akan berakhir sampai Yesus datang kedua kali. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 280 paragraf 5. Kristus telah berjanji untuk terlibat dalam konflik dengan pangeran dan kuasa kegelapan, dan untuk meremukkan kepala ular. Semua yang adalah putra dan putri Allah adalah orang-orang pilihannya, prajuritnya, untuk berjuang melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini adalah pertikaian yang tak kenal lelah, yang tak akan pernah berakhir sampai Kristus datang kedua kalinya. Karenanya, jangan harap ada keadilan di dunia ini. Jangan harap hidup lebih enak dari Yesus jika mengaku pengikut Yesus. Pertikaian akan terus berlangsung antara pengikut Yesus dan pengikut setan, sampai Yesus datang kedua kali. Di pihak manakah saudara sekarang? Nah, mengapa pertikaian sepertinya tidak kelihatan? The Great Controversy halaman 48 paragraf 2 menyatakan, lalu, mengapa penganiayaan itu nampaknya seperti tertidur? Satu-satunya alasan adalah bahwa jemaat telah menyesuaikan diri dengan standar duniawi, sehingga tidak menimbulkan perlawanan. Agama pada zaman kita ini bukanlah agama yang berkarakter murni dan kudus, sebagaimana yang menandai iman Kristen pada zaman Kristus dan rasul-rasulnya. Hanyalah oleh karena roh berkompromi dengan dosa, oleh karena kebenaran agung firman Allah tidak begitu dihormati, oleh karena sangat sedikit kesalehan yang vital di dalam jemaat yang membuat kekristenan tampak populer di dunia ini. Biarlah ada kebangunan iman dan kuasa jemaat yang mula-mula itu, maka roh penganiayaan pun akan dibangunkan, dan api penganiayaan itu pun akan disulut kembali. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi kita semua, sebab memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, bahwa bila mana kami beribadah dalam Yesus, bila mana kami percaya dalam Kristus, dan mengaku sebagai pengikut-pengikutnya, maka kami akan menderita sama seperti Yesus menderita. Kami dianiaya sama seperti Yesus dianiaya, yang adalah tanpa sebab, tanpa bukti ada kesalahan apapun. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, maka kami dapat hidup menanggung penderitaan dan aniaya seperti Yesus. Kami rela api penganiayaan disulut kembali, sebab bila mana itu terjadi, maka waktunya semakin singkat dan Yesus datang segera. Bersama kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.